Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairatunisa dari kelas 3B Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Sejarah Pendidikan Islam, yaitu tentang keberhasilan kaderisasi pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW merupakan contoh pemimpin luar biasa yang sangat layak kita contoh sistem kaderisasinya. Melalui tangan dinginnya, pengaruh Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia hanya dalam tempo 23 tahun sejak kerasulannya. Kader-kadernya banyak mencatatkan tinta emas dalam sejarah kehidupan manusia. Sebut saja Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, pengaruh Islam semakin kuat. Hal ini terbukti dengan banyaknya daerah kekuasaan Islam saat itu. Daerah kekuasaan Kekaisaran Bizantium dan Persia yang meliputi Palestina, Suriah, Iran, dan Turki tak luput dari penguasaan umat Islam. Sampai saat ini, kader-kader Rasulullah terus bermunculan meneguhkan keberhasilan sistem kaderisasi Rasulullah. Kaderisasi menurut Islam diartikan sebagai usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin hari esok yang tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas khairul umat terbaik. Ini sesuai dengan seruan Allah dalam Al-Quran, yaitu kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Dalam kaderisasi pasti memberikan pengarahan dan pelatihan. Masalahnya adalah terkadang atau sering hal-hal yang disampaikan tidak dilakukan oleh pemberi pelatihan di kehidupan sebenarnya. Contoh, dalam kaderisasi pemberian pelatihan mengatakan bahwa kita harus disiplin. Tapi ternyata ketika dia rapat untuk mempersiapkan kaderisasi, dia seiring terlambat. Hal inilah yang membuat banyak kaderisasi saat ini tidak berjalan. Rasulullah dalam mengkader tidaklah sembarangan. Beliau melakukan apa yang ia katakan sehingga kadernya menjadi taat dan melaksanakan apa yang beliau serukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kunci kaderisasi yang sukses dalam Al-Quran, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Selanjutnya, Rasulullah dalam melakukan kaderisasi selalu teratur dan terencana. Contoh di atas sudah cukup membuktikan bahwa kaderisasi yang beliau bangun selalu terencana dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kunci kaderisasinya selanjutnya dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Disinilah dibutuhkan ilmu manajemen organisasi. Hal ini penting untuk menjaga agar kaderisasi tetap berlangsung. Jika manajemen organisasinya lumpuh, maka hampur dapat dipastikan kaderisasinya juga akan lumpuh. Setelah kita melakukan apa yang kita lakukan, lalu direncanakan dengan rapi, maka selanjutnya peran pemimpinlah yang menentukan. Kaderisasi yang sukses tidak lepas dari peran pemimpin yang menjalankan tugas dengan baik. Itulah beberapa kiat Rasulullah melakukan dalam kaderisasi hingga meluasnya Islam di seluruh dunia. Selanjutnya, bagaimana ide gagasan sebagai kaum muda untuk masa depan kebangkitan, kesatuan, persatuan umat Islam, dan peradaban Islam? Yaitu, sebagai pemuda harus terus meningkatkan kualitasnya untuk membangkitkan Islam sebagai kekuatan dunia. Persatuan dan kebersamaan di antara seluruh negara-negara Muslim di dunia dalam melawan doktrin-doktrin Barat yang terus bertebaran akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi kebangkitan Islam. Dengan demikian, kebangkitan peradaban Islam bukan lagi hal yang mustahil untuk dicapai pada tahun keemasannya.